Shalom, saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi menjalani hidup kita hari ini tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 19. Mari saudara dan saudariku, kita simak dan renungkan firman Tuhan demikian. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi musuhan nasida maho, alai datung hahuaun naho, ai ahu do dongamu ninna jahoba paluahon ho. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan Allah, ada banyak alasan yang sering membuat orang enggan dan tidak mau menegur kesalahan orang lain, menasihatinya untuk berhenti melakukan yang tidak baik atau hal-hal yang jahat. Ada yang khawatir akan ditolak karena memang orang yang menyatakan yang benar akan selalu dibenci dan dimusuhi. Inilah sebabnya niat baik untuk menegur orang yang melakukan kejahatan akhirnya diurungkan. Ada yang merasa tidak sanggup menegur karena merasa kerdil atau terlalu lemah untuk mengatakannya. Dan ada juga yang merasa tidak punya kemampuan untuk mengatakannya. Takut kalau apa yang akan disampaikannya salah. Seperti Yeremia dalam konteks nasarian kita hari ini. Niat menolak panggilan Tuhan untuk menegur para pemimpin-pemimpin Yehuda dinyatakannya dengan alasan tidak pandai berbicara sebab ia masih muda. Dan dari banyak alasan itu barangkali kita juga ada dalam lingkaran yang sama. Merasa takut ditolak, merasa kurang pandai berbicara, atau mungkin merasa tidak sanggup karena kita juga adalah orang berdosa juga. Tetapi bagaimanakah nilai-nilai kebenaran itu akan muncul dalam kehidupan kita kalau kita hanya berusaha mencari-cari alasan untuk menolak mengatakannya? Pengalaman hubungan Yeremia dengan Allah sesungguhnya menjadi pelajaran berharga buat kita saat ini. Walaupun Yeremia itu seorang muda belia dan sadar akan kelemahannya, tetapi Allah memberi dia kekuatan rohani sehingga memungkinkan dia menjadi yang paling kuat, yang paling tegas dan berani dari semua nabi-nabi untuk menegur perbuatan dosa bangsa Yehuda yang sudah memilih menyembah ilah-ilah dan berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri. Kita harus yakin bahwa Allah berkuasa memakai kita dengan cara-cara yang jauh melampaui kemampuan kita untuk menyampaikan isi hati Allah kepada manusia. Dan firman Tuhan hari ini semakin menegaskan bahwa sekalipun suara kebenaran, sekalipun teguran dan nasihat yang kita sampaikan mendapat penolakan, walaupun oleh karenanya kita dibenci, dihina, bahkan mendapat ancaman, ada kuasa Tuhan Allah yang menjamin bahwa kita akan sanggup, kita akan disertai, dilindungi, dan tetap didorong untuk berbicara dengan tegas dan tetap tabah untuk menyampaikannya. Allah sendiri yang berjanji untuk menyertai kita. Yakinlah bahwa orang-orang jahat dan segala kejahatan tidak akan dapat mengalahkan kita. Allah senantiasa berpihak kepada para anak-anaknya yang setia memberitakan kebenaran kepada orang-orang yang sudah meninggalkan firman-Nya. Tetaplah fokus untuk menyatakan yang benar, karena jaminan perlindungan Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.